Aku masih ingat hari itu ketika aku memutuskan untuk mengaku. Selama bertahun-tahun, aku menahan diri, tapi suara hati sudah terlalu keras. Itu terjadi di kampung kecil di lereng Bukit Tinggi, tepat di sebelah pasar pagi. Jam 3 lewat, cahaya matahari masih lemah, dan aroma kopi yang baru diseduh menguar dari warung Pak Jaya. Aku biasanya lewat sana setiap hari, menuruti rutinitas, sarapan, mengantar adik ke sekolah, kemudian bekerja di kantor pos desa. Semua orang mengenal satu sama lain. Di sudut alun-alun ada sebuah rumah ibadah kecil, dengan sebuah patung kayu kecil yang selalu diletakkan di atas meja persembahan. Patung itu tidak pernah disentuh orang, hanya dipandang sebagai simbol kebersamaan. Suatu sore, ketika hujan gerimis menetes pelan, aku melihat patung itu tergeletak terbalik, seolah baru saja dipindahkan. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang mengundang. Tanpa berpikir panjang, aku angkatnya dan menyimpannya di dalam tas. Begitu aku melangkah menjauh, ada keheningan yang aneh. Suara pasar yang biasanya riuh, tiba-tiba redup, seperti semua orang menahan napas. Aku mendengar bisik-bisik lembut, tapi tidak ada yang menatapku langsung. Minggu-minggu berikutnya, hal-hal kecil mulai berubah. Penjual sayur di depan rumahku tidak lagi menyapa, hanya menatap tanah. Anak-anak di sekolah menolak bermain denganku. Mereka berkelompok dan menatap ke arah pintu kelas ketika aku lewat. Di warung Pak Jaya, kopi disajikan tanpa senyum, dan pelayanannya terasa berat. Setiap kali aku melangkah ke alun-alun, ada rasa seperti ada mata yang menilai tiap gerakanku. Bahkan ketika aku kembali ke rumah ibadah, patung itu sudah kosong, dan sekelilingnya dipenuhi catatan yang tampak baru ditulis. Jangan diambil. Aku mencoba mengembalikannya, tapi pintu rumah ibadah selalu terkunci. Penduduk desa mulai menghindar, bahkan keluargaku menurunkan pandangan ketika aku masuk rumah. Aku tidak lagi diundang ke pertemuan desa, dan surat-surat resmi tidak pernah sampai kepadaku lagi. Sekarang, aku menyadari bahwa satu keputusan kecil telah mengubah segalanya. Aku kehilangan kepercayaan, tempat, dan identitas dalam komunitas yang dulu aku cintai. Barang yang tidak boleh diambil bukan hanya patung kayu itu. Ia adalah ikatan yang tak terlihat antara kami. Aku masih memegangnya di dalam tas, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang.